Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Maulizatul Ulfa, saya Tazli Muhammad Syaputra. Di acara Selamat Sore Medan ya, seperti biasanya pukul 17 waktu Indonesia Barat nih, setiap hari Senin sampai Jumat kita bakal memberikan informasi terkait berita-berita yang lagi up to date sekarang ini ya, Bang. Iya, ada yang menarik persoalan SIM, tapi nanti di berita kedua kita ulas. Itu sangat menarik sih. Itu kayak saya sangat-sangat kepengen membahasnya. Jawaban yang selama ini kita inginkan. Tapi sebelum itu kita masuk dulu, ini ada suatu peristiwa Bang yang terjadi di daerah Kabupaten Samosir. Jadi ini Satreskrim Polres Samosir mengungkap kasus pembunuhan terhadap Lermin Haryanja atau nenek-nenek berusia 70 tahun di Dusun 1 Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman SIK SHMH mengatakan telah menetapkan tersangka seorang wanita bernama Mary Panggabean yang juga seorang nenek berusia 76 tahun, Tribunars. Jadi ini katanya korban ini ditemukan karena persoalannya itu meninggal persoalannya karena rebut kemiri. Jadi ini si tersangka katanya kesal karena sering merasa kehilangan nih kemirinya. Terus ternyata mungkin goplak ya sama tersangka, korbannya lagi ngambil kemiri, dia langsung mukul korban tuh pakai sendal, Bang. Tapi sebelumnya ada juga barang bukti yang disimpan itu kayak kayak lidi gitu katanya sama plastik apa gitu. Dan kayaknya baru ini ya kita dengar kejadian nenek-nenek bunuh-bunuhan sama. Sebenarnya nggak niat bunuh mungkin ya Bang. Cuman kan kalau nenek-nenek gitu ini kan rentan. Kalau abang mungkin ditampar pakai sendal gitu ya pasti cuma merah gitu, nggak yang sampai fatal gitu kan. Jadi memang ketika ditemukan nih kematiannya memang disebabkan oleh benda tumpul. Jadi niat membunuh mungkin tidak. Yang jatuhnya itu kepalang emosi nih. Kalau yang mau ditangkap ya. Jadi kata Kapolres, peristiwa pembunuhan diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 ya pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Keluarga korban menemukan mayat korban di belakang rumahnya, Tribunars. Pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 14 dipimpin Kanit Reskrim Ibda Fajri Lubis, pelaku bernama Mary Panggabean langsung ditangkap sesuai KTP. Jadi pelaku ini ternyata orang Jakarta Selatan. Bukan orang Medan asli. Dan lebih tua 6 tahun pelaku daripada korbannya, benar. Ini ada videonya. Jadi sebelum kita bahas dengan reporter kita saksikan dulu video berikut ini. Ya padahal masalahnya sepele ya. Memang secara fisik kalau kita amatin ya dari foto korban dan pelaku ini, pelaku lebih besar badannya, lebih berisi. Dengan masalah sepele seperti itu yang harusnya dia tenang-tenang di usianya yang sudah lanjut, dia harus menghadapi hukum, Bang. Di usia yang segitu apalagi? Dia harus menghadapi hukum terus kalau dan hukumannya tidak sedikit. Pasti, karena kan korban itu meninggal, ditemukan meninggal dunia. Oke, kita langsung aja ke reporter nih. Ada Bang Arjuna. Halo Bang Arjuna. Oke, selamat sore kamu dan Bang Tazli. Selamat sore. Selamat sore Bang Arjuna. Bang, bisa diceritakan seperti apa tadi proses penangkapan pelaku yang diduga membunuh seorang nenek berusia 70 tahun akibat rebutan kemiri ini, Bang? Silakan Bang Arjuna. Baik. Kejadian ini terjadi, peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Kamis 3 Agustus sekitar pukul 4 petang.
Ini terjadi di sebuah perdagangan. Awalnya memang antara pelaku dan korban. Pelaku bernama Mary Panggabean yang juga yang mereka ini berdua sama-sama lansia. Sempat cekcok di perdagangan. Mereka saling klaim soal kepemilikan buah kemiri. Oh, saling klaim ya, mereka saling klaim itu milik mereka masing-masing, seperti itu ya Bang? Oke, lanjut. Kemudian setelah cekcok, di antara mereka tidak ada yang mengalah dan saling bersikeras. Akhirnya Mary Panggabean melakukan pemukulan terhadap korbannya Lermin Haryanja. Diketahui Lermin Haryanja ini usianya 70 tahun, sedangkan pelaku berusia 76 tahun. Nah, kemudian pada keesokan harinya keluarga korban mendatangi Polres Samosir pada tanggal 6 Agustus mendatangi Polres Samosir. Kemudian pelaku ditangkap dari rumahnya. Oke. Bang, ini kan korban kejadiannya tanggal 3 Agustus. Apakah jasad korban yang meninggal dunia itu langsung ditemukan di hari yang sama atau keesokan harinya nih Bang Arjuna? Kalau untuk jasad korban ditemukan pada malam harinya. Oke. Kemudian pada 5 Agustus keluarga korban mendatangi Polres Samosir. Memang pada saat itu juga malam tim Satreskrim Polres Samosir langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan evakuasi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya diketahui bahwa terduga pelaku pembunuhan adalah Mary Panggabean. Oke. Pada saat proses penangkapan nih Bang, kepada pelaku, apakah ada terjadi kayak ricuh gitu pada proses penangkapannya? Seperti apa Bang Arjuna? Baik, Molly, untuk kronologis penangkapan, Satreskrim menjemput langsung pelaku dari kediamannya di dusun 1 desa Onanrunggu. Penangkapan termasuk tidak ada perlawanan, dan setelah dilakukan pemeriksaan penyidikan di Polres Samosir, pelaku mengakui perbuatannya, dan itu menurut keterangan yang kita himpun tadi dari Kapolres Samosir, berdasarkan bukti dan pengakuan pelaku ada hubungannya barang bukti yang ditemukan dengan pengakuan pelaku. Artinya pelaku melakukan pembunuhan dengan memukulkan benda tumpul. Benda tumpul ini berupa ranting pohon kelapa yang sudah kering, sehingga dipukulkan ke kepala korban, termasuk juga dengan menggunakan sendal, juga memakai plastik berisi kemiri yang dipukulkan ke kepala korban sehingga korban tewas. Ya, Arjuna, untuk korban ini dia tinggal sendiri atau bersama keluarga nih selama sehari-harinya? Diketahui dia tinggal bersama keluarga sehari-hari, Bang Fadli. Dan ini korban dan pelaku masih terbilang tetangga, sehingga mereka saling klaim terkait kepemilikan kemiri. Ada keterangan dari pihak keluarga korban tadi mungkin? Kalau untuk keterangan dari pihak keluarga korban, karena mereka masih dalam keadaan saya juga masih mengupayakan supaya informasinya lebih akurat langsung kepada keluarga korban. Tapi memang untuk saat ini masih belum memungkinkan untuk mereka dimintai keterangan seperti itu, Bang Fadli. Oke, Bang, ini kan penangkapan kepada pelaku tanggal 5 Agustus. Ini kan sudah tanggal 7 ya. Apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan nih dari pelaku, Bang Arjuna? Baik, kalau untuk hasil pemeriksaan memang sejauh ini dalam penetapan tersangka, Kapolres juga tentunya sudah menentukan pasalnya, pasal 338, dan artinya pelaku sudah ditahan dan jalani proses penyidikan. Begitu. Berarti masih proses penyidikan ya Bang? Kita masih tunggu untuk konferensi pers dari pihak kepolisian juga kalau begitu ya Bang Arjuna?
Betul. Baik, terima kasih Bang Arjuna atas informasinya. Kalau gitu selamat beraktivitas kembali. Baik Tribuners, jadi itu masih dalam proses penyidikan, jadi kita masih belum tahu juga hukuman yang akan menjerat seperti apa ya, Dan Bang. sebenarnya itu buah kemiri siapa juga kan? Itu kan harus kita karena sama-sama ngeklaim kan jatuhnya, Bang. Sepele kali loh masalahnya. Jatuhnya jadinya dia tidak menjalani masa tuanya dengan santai. Itu loh Bang yang kayak Muli dia tadi. Ya Allah, itu pasti dia kayak Muli yakin dia nyesal melakukan hal itu juga karena kepalang emosi. Itulah ada quotes yang pernah Muli sampaikan juga sama Bang soal emosi. Emosi hanya memenangkanmu sesaat, selebihnya kamu kalah telak. Jadi lebih bagus kita ketika emosi itu redam aja dulu sendirian, baru nanti. Padahal awak tukang emosi juga. Jadi ternyata bukan sendal ya, tapi pelepah kelapa. Ada juga sendalnya. Jadi 3 barang bukti Bang, pelepah kepala, pelepah kelapa 1, terus ada plastik warna merah gitu, itu kalau nggak salah isinya kemirinya, terus juga sama sendal. Jadi itu 3 barang bukti yang dipakai untuk penyelidikan ini, Tribuners. Ya, kalau misalnya kalian kepengen tahu update-nya seperti apa nih untuk perkembangan berita dari pembantaian dilakukan oleh seorang nenek-nenek kepada nenek-nenek juga, bisa langsung aja cek di portal kita karena kita bakal up to date di situ. Baik, kalau gitu kita lanjut ke berita kedua, Tribuners. Jadi ini soal SIM C. Dan alhamdulillahnya hari ini, hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, perubahan ujian praktik surat izin mengemudi atau SIM C dari berbentuk angka 8 nih sama zigzag berubah jadi huruf S aja, Bang. Dan ini serentak di seluruh Polda di seluruh Indonesia. Sumatera Utara aja masaan. Sedih dong yang lain ya. Ya alhamdulillah ya, Bang. Jadi selama ini memang kalau kita mau SIM C, apalagi kayak saya ya udah mati nih SIM. Terbongkar. Udah mati, gak apa-apa. Udah mati SIM C-nya kan. Kalau mau ngurus itu kan jatuhnya ngurus baru. Itu males sekali mikirin harus bawa sepeda motor yang gini-gini loh. Ya, astagfirullah. Bahkan kemarin kan beberapa orang Kapolsek dites nggak mampu juga. Orang Kapolsek yang notabene-nya harusnya mereka mampu ya, karena mereka kan ada tes-tes untuk polisi kan, ada tes-tes kayak gitu kan ya. Maaf Pak. Masa kalian aja nggak bisa gonon lagi saya yang rakyat biasa gitu, yang bawa motornya tuh pelan 20 km per jam. Dan sebenarnya nggak ada hubungannya tes dengan yang rumit. Nggak, mungkin mau diajarin kita jadi pembalap Bang, atau ngedrift pakai sepeda motor. Bisa jadi, makanya ujiannya seperti itu. Begitu. Tapi alhamdulillahnya sudah berubah dan kita sebagai masyarakat menyambut baik perubahan ini. Antusias lah ya pastinya ya, karena kan itu juga untuk menghindari calo. Bener. Karena kan otomatis kalau misalnya susah orang malas ngurusnya. Orang mau gampangnya aja kasih uang ke calo. Apalagi Indonesia Raya yang sangat kita cintai ini sangat malas birokrasi seperti Bapak kan? Iya. Maunya cepet aja, udah tambah cepet, udah selesai gitu kan. Jadi supaya itu untuk mengurangi calo-calo yang ada di Indonesia, makanya lah dibuat perubahan seperti ini ya. Kita turut berbahagia semua nih ya kepada para Tribuners nih yang mungkin SIM C-nya udah mati atau baru mau buat SIM C, monggo. Kalian gak usah takut lagi untuk ujian praktiknya. Ini ada videonya Tribuners. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama reporter kita saksikan dulu video berikut ini. ujian SIM C realistis sih Bang. Menurut Abang sebelumnya pernah dengar nggak SIM C itu sulit prakteknya? Iya, dulunya banyak bilang sulit prakteknya gitu kan. Udah berapa? Saya pernah coba kemarin tuh 2 kali jatuh, kalah, gagal lagi. Ini baru ketiga kali udah berubah. Jadi saya lihat
kayak lihat kan gampang, udah mudah nih ngurusnya, prakteknya gitu, udah kayak di jalan lain gitu. Berarti menurut abang ini udah lebih bagus lah ya sebelumnya. Oke. Berarti ini bang, sebelumnya pernah sempat ngurus juga bang? Sempat ikut praktek juga? Iya, yang kedua kalinya masih praktek yang lama, yang ketiga kalinya ini udah berubah kan. Berarti kedua praktek sebelumnya gagal? Iya. Oh gitu ya sih. Lebih relevan yang sekarang berarti ini bang? Iya bang. Nama siapa bang? Boni bang. Boni. Umur berapa bang? Umur 23. Warga mana kita bang? Halo. Terlihat ya bahagia mengikuti ujian praktik itu biasanya udah panas, disertai dengan ujian yang zigzag dan angka 8 itu. Dan kabar baiknya nggak ada yang gagal katanya. Itu bagus banget sih sebenarnya. Bagus lah. Kalau karena segampang itu aja gagal, berarti dia memang nggak bisa bawa sepeda motor kan gitu ya. Iya. Makanya jadi bagus, takut anaknya takut salah gitu ya. Oke, ini ada reporter kita, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfian. Halo Bang, abang masih di Polrestabes kah? Di mana tuh? Ya, Satlantas. Satlantas, masih di sana Bang? Oke Bang, seperti apa tadi perubahan dari ujian praktik SIM-C ini, dan bagaimana tanggapan masyarakat yang saat sekarang tadi tuh lagi mau ujian praktik? Silakan Bang Alfiansyah. Bang Alfiansyah, suaranya tidak jelas, mungkin bisa di mic-nya kurang jelas, mungkin bisa nggak usah pakai mic dulu Bang Alfiansyah, langsung nggak usah pakai earphone. Ya, baik Holly, Bang Badri Ya. dan juga Tribuners. Ya, memang mulai hari ini tadi pagi, Satlantas Polrestabes Medan sudah memperlakukan praktik SIM yang sudah dirubah dari angka 8 ataupun jejak menjadi jalur S begitu. Nah, memang tadi sempat kita lihat di lokasi sendiri, memang perubahannya ini memang sudah berubah secara signifikan, di mana masyarakat mengaku itu senang dengan jalur yang seperti ini karena tidak sulit dari para warga yang ingin melakukan tes ataupun ujian dari SIM ini. Memang yang berubah itu hanya jalur saja, dari jalur yang angka 8 dan juga jejak itu menjadi jalur S begitu. Tadi juga terlihat di lokasi pantauan kita itu masyarakat tidak memiliki kesulitan begitu dalam menjalankan tes dari jalur S ini, begitu Molly dan Bang Fadli. Baik, tadi selama abang di sana, apakah waktu mereka melakukan ujian praktik ada yang gagal juga Bang? Atau semua berhasil? Gimana Molly? Pada saat abang berada di lokasi nih, tadi ada yang ujian praktik juga nggak sih Bang? Itu ada yang gagal kah atau semua yang melakukan ujian praktik berhasil? Ya, memang tadi seluruhnya itu berhasil ya, tidak ada yang gagal. Tadi ada juga warga, salah seorang warga kita tanyai bahwasanya dia sudah sebelumnya 2 kali melakukan tes dari ujian itu, awalnya itu dia angka 8 dan zigzag, namun dua kalinya dia itu gagal begitu. Tadi dia ikut ujian lagi karena mengetahui bahwasanya praktek itu sudah diubah oleh Polri, dan dia mengikuti tes dan kemudian dia ini lulus begitu. Alfiansyah, selama ini kan kita sebagai masyarakat tahu bahwasannya untuk pemohon itu wajib mendapatkan sertifikat dari MSDC, yaitu pihak ketiga yang mengeluarkan sertifikat ujian SIM ini. Untuk hari ini dan selanjutnya bagaimana kedudukan dari pihak ketiga itu? Apakah masih tetap harus memakai sertifikat mereka atau gimana? Ya, baik Bang Badri, kemarin memang sempat kita tanyai dengan Kapolres Tabes Medan mengenai sertifikat ini.
dia mengatakan bahwasanya sampai saat ini yang ingin mengikuti ujian SIM ini memang harus memiliki sertifikat, yaitu sertifikat dari pihak ketiga, mana yang sebelumnya juga sudah berlaku begitu. Untuk perubahan ini hanya perubahan jalur saja Bang, namun untuk birokrasinya tetap ya? Ataupun ujiannya masih tetap sama seperti dulu Bang. Oh, berarti sertifikatnya tetap wajib disertakan juga ya Bang Alfiansyah ya? Iya, begitu Molly. Oke, baik. Mungkin bisa diinfokan Alfiansyah untuk pembuatan SIM C di Kota Medan ini berapa biayanya? Apakah sama dengan yang ditetapkan secara nasional? Ya, untuk biaya dari SIM ini memang ditetapkan secara nasional Bang. Untuk SIM D itu sekitar 100-an gitulah Bang. Untuk SIM A juga begitu, belum ada perubahan signifikan Bang untuk terkait biaya SIM yang diterapkan oleh pemerintah. Karena memang peraturan SIM ini memang datangnya itu dari Korlantas Polri Bang. Nah, instruksi dari sana memang kayak seperti jalur S ini mulai diterapkan hari ini. Nah, semuanya mengikut Bang pada peraturan dari Korlantas Polri Bang, begitu Bang. Oke, baik, terima kasih Bang Alfiansyah atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alfiansyah. Ya, selamat sore Molly, Bang Fadli. Ya, Tribuners ya. Jadi kalian yang kemarin mungkin udah gagal sampai 10 kalinya ya, tenang, coba lagi, kali ini pasti kalian berhasil. Kok kalian gagal juga berarti kalian gak pandai. Bagus, kalian gak usah bawa motor, udah. Tapi persoalan Tapi abang percaya, tunggu dulu, aku mau pamer nih. Abang percaya nggak? Aku kemarin SIM C, aku nggak pakai calo dan aku ujian praktik sendiri Bang. lulus. Yang mati inilah. Iya, aku jangan nyangka. Tapi dipakam ya, mungkin nggak sezigzag itu kali ya, karena kan aku KTP-nya dari Sardang nih. Tadi abang mau apa lanjut? Tapi yang masih mengganjal bagi masyarakat itu sertifikat itu, MSDC itu. Kenapa harus ada? Padahal di situ praktik juga ya. Iya, untuk apa lagi? Harusnya gini contohnya, kalau udah ada sertifikat ya harusnya nggak usah praktik lagi, nggak usah ujian praktik. Iya. Kalau misalnya tetap ada ujian praktik, ngapain ada sertifikat? Kan di ujian praktik itu kita dilihat memang bisa. Benar juga itu. Dan itu bukan murah ya. Iya, mahal. Bahkan lebih mahal daripada pembuatan SIM-nya itu. Kemarin Muli kan itu yang SIM A juga pakai kayak gitu, pakai sertifikat itu. Sekitar 300-an kalau nggak salah ya. Muli lupa Bang. Belum kena calonya lagi misalnya. Itu kalau bayar langsung segitu. Dan ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan. Ini kan sebagai kritik yang sehat ya kan, kepada Polri sebagai pertimbangan juga. Pak Presiden Joko Widodo ini kan semakin memudahkan masyarakat, tidak mau memberatkan masyarakat. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan supaya bagaimana itu bisa dihilangkan mungkin atau dikurangi. Atau mungkin bisa dicek lah seberapa pentingnya sertifikat itu ya. Atau pihak Polri sendiri yang membuat sekolah itu, benar. Sehingga mengeluarkan sertifikat itu dengan biaya yang rendah. Jangan pakai pihak ketiga gitu. Itu memang itu kan jatuhnya bisnis jadinya. Itu memang semua daerah atau di Medan saja ya? Ada di Jakarta ada juga pakai sertifikat juga. Tapi ada di beberapa daerah kecil itu nggak pakai, belum menerapkan itu. Kayak di Belawan aja belakangan menyusul. Tapi memang betul sih jatuhnya kayak bisnis. Iya, bisnis. Ya mohon maaf, itu kan kita masyarakat sebagai masyarakat nih, mungkin ada juga karena kan kayak media ya menampung aspirasi kan ya Bang. Jadi ada juga yang kayak menanyakan hal itu ya kita sampaikan. Mana tahu nih sampai nih ke bapak-bapaknya sekalian supaya bisa mungkin merevisi seperti apa. Seperti baiknya. misalnya biaya BBN kan udah dihapuskan kan gitu-gitu kan. Bukti nyata bahwasannya pemerintah itu berkomitmen untuk memudahkan dan meringankan masyarakat. Setuju. Ya, Tribuners ya itu ya kami memberikan informasi terkait perubahan nih ujian praktik untuk SIM C-nya. Jadi kalian udah bisa untuk nyobain ujiannya supaya kalian punya SIM C, jangan sampai kalian nggak punya SIM C lagi. Oke, berita ketiga nih Bang. Jadi ini berita tentang sidang lanjutan Akhirudin Hasibuan. Ya, kalau Tribuners ingat anak oknum pejabat polisi yang kemarin menganiaya temannya gara-gara ya cewek yang pokoknya kemarin viral lah ya. Nah ini ada sidang lanjutan Akhirudinnya. Ini kita ada videonya.
Kita saksikan dulu video berikut ini. Apakah pernah ditekan atau memegang senjata atau bersama diri dari selama 9 hari waktu saudara mengetahui posisi Polda mengetahui tapi tidak tahu komunikasi hanya komunikasi saja. Saudara ditahan, saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan? Saudara tidak bersama apa yang saudara lakukan? Saya belum. Ini kan 9 hari. Saudara di mana? Tahanan tak? Saya di rumah. Saya di rumah. Ada sponsor itu. Siapa aja di sini? Saya sama Ibu. Ibu juga. Ada dikasih surat. Ini surat penangkapanmu, sudah penanganan, sudah sedih sahur, sudah polisi. Kapan saudara dibilang? Setelah kejadian apa? Saudara ditangkap, ditahan saudara ditangkap. Setelah panitia viral di sosial selama 3 hari, ya itu tadi sidang mendengarkan keterangan saksi, sidang Ahirudin ya. Kok cepat kali nyampar? Oknum polisi yang... Takut kutanya. Takut mau ditanyain. Enggak. Kebetulan ini kita tidak bisa terhubung dengan reporter kita Edward karena dia sedang sibuk untuk meliput. Lagi ada tugas ya. Iya. Jadi kita belum bisa mendapatkan informasi nih apa sidang agendanya. Tadi mendengarkan saksi. Nah, saksi dari mana dan apa yang dibeberkan saksi, nanti keterangan lebih lanjut bisa kita akses di www.medan.tribunnews.com. Itu nanti di situ bakal ada dijelasin tuh itu terkait sidang apa. Jadi kalau misalnya mungkin kita bisa bahas sedikit nih ya tentang kasus yang menjerat Akhiruddin Hasibuan. Jadi nih kejadiannya kalau nggak salah di tahun 2023 bulan Februari apa Maret gitu. Kalau nggak salah, bener gak sih? Bener ya? Wow, tumben saya mungkin. bener. Nah pokoknya gitu. Jadi ini kasusnya itu penganiayaan karena nih anak si Akhiruddin, siapa namanya? Aditya Hasibuan. Aditya Hasibuan itu menganiaya temannya Ken Admiral. Terima kasih. Karena mereka itu berebut seorang perempuan. Namanya kok lupa. Ya pokoknya yang perempuan cantik ya, sampai jadi bahan rebutan. Gitu kayak Molly kan, orang Pakistan. Iya dong. Nah, jadi ini penganiayaannya termasuk lumayan sadis ya, sampai si Ken Admiral itu menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini udah sembuh apa belum ya, Bang? Sudah melakukan aktivitas, kalau nggak salah dia udah keluar negeri juga ya. Sudah lanjutin kuliahnya kalau nggak salah. Nah, jadi pada saat kemarin tuh penyelidikan itu udah sampai juga ke tahap ada yang namanya olah TKP, tapi yang dibuat di rumah dari kantor polisi. Ada berapa biji? Kantor polisi ada. Di ini ada Ring Road ada. Ring Road ada. Di beberapa titik ya. Di kantor polisi juga ada. Itu yang kantor polisi yang bawa perempuannya itu. Itulah di situ kelihatan kalau ceweknya tuh kayak gitu, heboh lah. Wah, cantik rupanya, pantas diperbotin. Untung aja cantik ya kan. Sempat kayak awak tadi diperbotin. Nah, jadi ini Akhiruddin ini kenapa juga terjerat dalam kasus penganiayaan padahal kan yang ngelakuin anaknya. Karena dia merupakan seorang anggota oknum polisi, tapi dia seperti mendukung anaknya melakukan penganiayaan. Kayak yang jangan ada yang melerai. Terus keroyok pukul gitu-gitu, Tribunas. Dan juga kemarin ada disebutkan ada si Ken ya, kayak mendapatkan dan kawan-kawan kayak mendapatkan ancaman dari senjata laras panjang. Senjata tajam aku bilang lah. Senjata laras panjang itu kan kayak apa namanya, power syndrome ya, karena punya kekuatan jadi sombong ya. Entah kenapa Bang, akhir-akhir banyak kali manusia-manusia itu yang power syndrome. Kayak berhubung dia kayak oknum polisi, mungkin TNI, oknum TNI atau juga pejabat dari pemerintahan mungkin gitu, dia merasa dia hebat.
jadi sok lah. Banyak lah yang kayak mobil-mobil Fortuner yang pakai strobo-strobo itu kan jijik juga, tongkar, kereak, banyak tingkah, giliran ditangkap minta maaf. Aduh. Dan rupanya kadang-kadang bukan pula. Iya, bukan orang-orang itu. Cuman banyak oknum. tingkah aja. Iya. Ih, entah apa-apa lah. Orang zaman sekarang kayak Molly dong, kalem, baik gitu, lemah lembut gitu loh. Udah lah ya, kita tutup aja ya. Ya Tribunas, pokoknya untuk berita ketiga ini tentang sidang lanjutan Akhiruddin, kalian bisa akses aja seperti apa nih untuk sidang lanjutannya di portal media kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau juga bisa langsung lihat di media sosial kita, ini semuanya ada di bawah sini Tribuners. Iya. Langsung aja di follow-followin, di subscribe. Untuk yang di TikTok juga nih, follow-follow, tap layar, jangan pernah capek, karena kita bakal setiap hari live Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya, ya kan cuy. Baiklah kalau gitu, aku Molly, Aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.